Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Keren Isu Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan Anis Kamila Saleha, Humaira Azlia, Nur Kamalia Putri, dan Julfa Khalida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan informasi mengenai penyakit tuberkulosis. Seperti di awal video tadi, bahwa tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan yang cukup serius di Indonesia. Jumlah kasus yang masih cukup tinggi dan sifatnya yang mematikan membuat penyakit ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi, apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular mematikan yang umumnya menyerang paru-paru, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain paru-paru, tuberkulosis juga dapat menyerang tulang, kelenjar getah bening, usus, dan bahkan selaput otak. Penularan tuberkulosis yaitu melalui udara dalam bentuk droplet seorang positif TB yang keluar ketika berbicara, bersin, atau batuk. Gejala tuberkulosis. Gejala utama dari penyakit tuberkulosis yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Gejala sistemiknya berupa demam berkepanjangan, keringat malam tanpa alasan, serta penurunan berat badan secara drastis. Gejala respiratoriknya yaitu sesak napas, nyeri dada, dan batuk berdarah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai faktor risiko tuberkulosis, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit atau yang memperparah kejadian suatu penyakit. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor host atau yang terjadi pada manusianya. Faktor usia, di mana anak usia 0-5 tahun lebih beresiko terkena TBC. Kemudian faktor jenis kelamin, diketahui laki-laki lebih beresiko karena aktivitasnya di luar ruangan. Lalu faktor ketiga, diketahui status gizi apabila itu buruk, maka akan menandakan imunitasnya juga buruk dalam melawan penyakit. Faktor keempat terkait dengan riwayat kontak, diketahui seseorang yang habis berinteraksi dengan penderita maka lebih mudah untuk tertular. Faktor kelima yaitu imunisasi BCG. Seseorang tanpa imunisasi BCG maka tidak memiliki proteksi dalam tubuhnya. Kemudian faktor yang keenam, pengetahuan itu selaras dengan perilaku kesehatan. Apabila pengetahuan seorang rendah, maka perilakunya pun juga akan buruk. Lalu faktor yang ketujuh adalah merokok, di mana merokok ini dapat merusak paru-paru dan rentan pada penyakit TBC. Lalu faktor yang kedelapan itu adalah pekerjaan. Apabila bekerja di banyak partikel debu akan beresiko pada gangguan pernapasan termasuk TBC. Kemudian terkait dengan sosial ekonomi itu seperti lokasi rumah yang berkemungkinan untuk menjadi penularan TBC serta HIV yang dapat melemahkan sistem tubuh. Selanjutnya ada faktor risiko dari lingkungannya. Faktor kepadatan penduduk terkait dengan kemudahan tertular dari penderita ke orang sekitarnya. Mengenai faktor jendela atau ventilasi udara, suhu dan kelembapan, serta pencahayaan itu apabila tidak sesuai dengan standar maka dapat beresiko menjadi tempat yang baik untuk berkembang biaknya bakteri tuberkulosis. Hal ini semuanya perlu dikendalikan untuk mencegah insiden TB semakin meningkat. Pemeriksaan tuberkulosis biasanya melibatkan beberapa langkah untuk memastikan diagnosisnya. Berikut ini adalah beberapa pemeriksaan utama yang digunakan. Ada 5. Yang pertama ada pemeriksaan dahak, terbagi menjadi 3. Mikroskopi dahak yaitu pemeriksaan dahak di bawah mikroskop untuk mendeteksi bakteri. Tes cepat molekuler yaitu deteksi DNA TB dengan cepat. Lalu kultur dahak adalah proses penumbuhan bakteri TB dari sampel dahak untuk mengkonfirmasi dari diagnosa TB pada penderita. Yang kedua ada uji tuberkulin atau Montox test. Ini adalah penyuntikan sejumlah kecil protein TB di bawah kulit untuk melihat reaksi kulit adanya infeksi TB. Lalu ada ronsen dada, itu untuk melihat tanda-tanda infeksi di paru-paru seperti nodul atau infiltrasi. Kemudian tes yang keempat ada tes darah. Ini dengan diambil darahnya lalu dicek pada alat yang sudah disediakan. Yang terakhir yaitu biopsi, pengambilan sampel jaringan di area yang diduga TB. Pada kesimpulannya, segala pemeriksaan ini perlu dilakukan kombinasi untuk memberikan hasil yang akurat. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai prinsip pengobatan tuberkulosis atau TBC. Prinsip ini mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada 4. Yang pertama adalah pengobatan berdasarkan panduan OAT atau obat anti tuberkulosis. Minimal 4 macam obat yang digunakan, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Prinsip kedua adalah dosis yang tepat. Setiap obat diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan berdasarkan berat badan dan juga kondisi kesehatan pasien.
Prinsip yang ketiga yaitu ditelan, teratur, dan diawasi PMO. Obat harus diminum secara teratur setiap hari tanpa terlewat, dan PMO adalah pengawas menelan obat. Lalu prinsip terakhir adalah pengobatan yang cukup, terbagi jadi 2 tahap. Pada tahap awal dilakukan selama 2 bulan dengan semua atau 4 jenis OAT sebelumnya. Lalu tahap lanjutan dilakukan selama 4-6 bulan dengan kombinasi obat yang lebih sedikit untuk memastikan bakteri tidak tersisa. Lalu dampak tuberkulosis. Yang pertama, dampak secara kesehatan. 1. Peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Kedua, komplikasi kesehatan dan resistensi obat, seperti MDR-TB atau XDR-TB. Selanjutnya adalah dampak secara sosial. Yang pertama, adanya stigma negatif dan diskriminasi. Kedua, terjadinya penarikan dan isolasi diri oleh penderita, dan adanya pengaruh psikologis terhadap keluarga si penderita. Lalu yang terakhir adalah dampak secara ekonomi. Yang pertama, terjadinya biaya pengobatan tambahan seperti biaya untuk transportasi dan sebagainya. Yang kedua adalah penurunan produktivitas dan pendapatan. Dan yang terakhir adalah bertambahnya beban biaya sistem kesehatan. Data tuberkulosis. Berdasarkan laporan WHO Global TB Report tahun 2022, terjadi peningkatan kejadian TB sebesar 4,5% pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya, dari 10,1 juta menjadi 10,6 juta dengan angka kematian sebesar 15% secara global. Adapun data di Indonesia menurut Dashboard TB Indonesia, terjadi peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, di mana pada tahun 2023 terdapat 792.404 kasus. Berdasarkan data dari website Satu Data Banua, prevalensi kasus TB paru di Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi, di mana data pada tahun 2022 itu ada sebesar 6.736 kasus. Data terbaru berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi TBC paru berdasarkan riwayat diagnosis dokter menurut provinsi di Indonesia sebesar 0,30%. Program tuberkulosis. Pertama, strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek dengan keharusan setiap pengelola program TBC untuk memfokuskan perhatian dalam usaha menemukan penderita dengan pemeriksaan mikroskop. Kemudian, setiap penderita mesti diobservasi dalam menelan obatnya, dan setiap obat yang ditelan penderita harus di depan seorang pengawas menelan obat. Kedua, TOS TBC, temukan tuberkulosis dan obati sampai sembuh. Terdapat 2 target dari implementasi program ini dalam rangka pencapaian tujuannya, yakni adalah target penemuan kasus dan penyembuhannya. Program penanggulangan TBC nasional, target eliminasi TB 2030, dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Dalam upaya pencapaian target tersebut, Kemenkes RI menerapkan 6 strategi, yaitu promosi kesehatan, surveillance TB, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan, serta pemberian obat pencegahan. Selanjutnya adalah pencegahan, pengobatan, dan penanganan tuberkulosis. Saat ini tersedia beberapa program dari pemerintah sebagai langkah pencegahan TBC, yakni promosi gaya hidup sehat, edukasi penerapan tindakan preventif, imunisasi, pengobatan, dan aspek lainnya. Diharapkan melalui program ini pengetahuan masyarakat tentang penularan, pencegahan, pengobatan, dan pentingnya pola hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap tuberkulosis akan meningkat, serta mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Tak hanya itu saja, langkah pencegahan lainnya yaitu termasuk pemberian imunisasi BCG sesuai jadwal, etika batuk yang benar, penggunaan masker, menghindari kontak dengan penderita, pemberian makanan bergizi untuk kekebalan tubuh, ASI eksklusif pada bayi, menjaga kebersihan rumah, jamban dan kamar mandi, serta sirkulasi udara yang baik di rumah. Juga sebaiknya diterapkan dalam kehidupan, tidak merokok, serta menjalankan PHBS sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan dari penularan penyakit tuberkulosis.
Selanjutnya, pengobatan dan penanganan tuberkulosis. Bagaimana ya caranya? Jadi, apabila hasil tes dahak menunjukkan positif tuberkulosis, maka pemegang program tuberkulosis akan memberikan OAT sesuai dengan kategori dan jenis penyakit TB yang diderita oleh pasien. Pasien TB diwajibkan untuk rutin mengkonsumsi OAT selama 6 bulan masa pengobatan dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat sampai selesai pengobatan. Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif 2-3 bulan dan fase lanjutan selama 4 atau 7 bulan. Prinsip utama pengobatan tuberkulosis adalah patuh untuk meminum obat selama jangka waktu yang diberikan oleh dokter. Hal ini dianjurkan agar bakteri penyebab penyakit tuberkulosis tidak menjadi kebal terhadap obat-obatan yang diberikan. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi terkait penyakit tuberkulosis dari kelompok 1, Current Issue Kesehatan Masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.